Oke, kita mulai ya. Kita mulai saja ya. Ya, boleh, Pak. Oke, selamat siang. Hari ini kita, harusnya kemarin tuh seksi 3 udah 2 kali, berarti saya kirim ya. Waktu itu ada di YouTube sama di itu, saya lupa mungkin ya. Siang, Pak. Yuk. Oke, kita masuk sesi 4. Jadi sekarang kita mempelajari tentang bagaimana cara menganalisa laporan keuangan ya. Atau dalam bahasa Inggris, analyzing financial statement. Jadi, salah satu laporan yang dihasilkan dari Departemen Accounting atau Keuangan di industri apapun ya, biasanya kita ada nanti laporannya itu namanya laporan keuangan, laporan neraca, dan laporan arus kas ya. Hari ini kita mau mempelajari bagaimana cara menganalisa laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu kan adalah hasil kombinasi dari kejadian-kejadian operasional, misalnya hotel atau restoran selama berjalan ya. Terus yang kedua adalah mempresentasikan adanya penjualan, biaya-biaya, dan hubungan dalam periode bisnis tersebut. Nah, di dalam laporan keuangan kita bagi time frame-nya ada bulanan, monthly, ada yearly ya. Nah, terus juga balance sheet kan itu lebih menggambarkan kondisi keuangan, sedangkan kalau ini performance, kalau ini lebih laba atau rugi. Kalau ini posisi keuangan yang uangnya ada berapa, hutangnya ada berapa, itu di balance sheet ya. Jadi financial statement itu sangat berarti dan kita harus analisa. Nah, dari analisa ini kita nanti membuat suatu strategik apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu ya. Menganalisa laporan keuangan itu melibatkan semua sektor nantinya. Kepentingannya kan buat bagi perbankan, kalau hotel tersebut punya hutang, bagi pemilik modal pengen tahu laporan keuangannya seperti apa ya. Nah, kita pelajari ini studi kasusnya hotel, tapi ini sangat konfidensial ya. Ini salah satu contoh laporan keuangan hotel, saya sebutnya namanya Hotel X di Jakarta. Misalnya periodenya sekarang kita closing di Oktober 2020. Nah, di dalam laporan keuangan biasanya sisi kirinya itu ada laporan bulan berjalan, ini berarti bulan Oktobernya. Sisi kanannya adalah bulan sampai ke Oktober. Jadi mungkin kalau hotel itu baru buka Januari, berarti Januari sampai Oktober. Kalau baru bukanya Agustus, berarti di sini Agustus sampai Oktober. Pokoknya yang ini bulan Oktober saja, kalau ini sampai ke Oktober. Jadi kalau dia buka di awal tahun, Januari, atau mungkin baru buka Agustus karena kemarin COVID gitu ya, bisa jadi hanya 3 bulan, 2 bulan, dan sebagainya. Pokoknya intinya yang di sini adalah gabungan sampai bulan ke terakhirnya ya. Nah, biasanya di laporan keuangan kita pelajari dulu namanya statistik. Ini nanti istilahnya KPI ya, Key Performance Index, indicator ya. Biasanya di situ ada tulis misalnya jumlah kamarnya, misalnya Hotel X tersebut jumlahnya 120 kamar. Nah, terus jumlah hari dalam operation, Oktober itu kan jumlah harinya ada 30 ya, jadi days of operation. Jadi dalam bulan Oktober, jumlah harinya ada 30 hari. Kemudian total room available. Nah, total room available ini ada yang tahu nggak dari mana? Rumusnya apa, dikali apa? Ada yang tahu? Room available rumusnya dari apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Rooms available dapatnya dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Halo? Bisa dengar? Enggak, Ada yang tahu nggak? Room available dapatnya dari mana? Total 3.720 dapatnya dari mana? Ada yang tahu nggak? Jadi room available ini adalah dapatnya kan sehari itu ada kamarnya 120 ya. Total dalam Oktober ada 30 hari.
Jadi room available selama 1 bulan berarti 120 kamar, dikali 30 hari berarti ada 3.720 kamar dalam 1 bulan. Nah, dari sebulan 3.720 itu, yang kamar terjualnya, ini adalah occupied room-nya 1.539. Maka okupansinya adalah 1.539 dibagi 3.720 sama dengan 45%. Nah, kalau kamarnya itu full 100%, berarti di sini room occupied-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Available-nya 3.720. Kalau dia 100% 1 bulan, berarti room occupied-nya berapa di sininya harusnya? Tahu nggak? Yang tahu nggak? Berapa? Kalau bikin jadi 100% berarti yang kamar terjualnya berapa? Tahu nggak? Yang tahu nggak? Ya kalau kamarnya 3.720, kalau bisa 100% ya harus terjual semua. Berarti 3.720 ya. Maka nanti di sini dapat 100%. Nah, dari situ kita dapatkan harga rata-rata. Harga rata-rata ini average room rate, atau istilah kalau di hotel di Amerika hourly daily rate, itu rumusnya adalah room revenue dibagi dengan room occupied. Jadi 949 juta dibagi dengan room occupied 1.539. Maka harga rata-rata kamar Hotel X pada bulan Oktober adalah 616.000. Kalau RevPAR apa? Ada yang tahu nggak RevPAR? Revenue per available room, rumusnya apa? Apa rumusnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? RevPAR rumusnya dari mana? Oh, di mana aja nih? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Jadi kalau RevPAR itu adalah room revenue ya, 949 juta dibagi dengan total available room. Available room-nya totalnya berapa? Tuh yang di atas berapa coba? Total available room-nya berapa? 3.700. Ya, betul. Jadi dibagi 3.720 ya. Dapatnya RevPAR-nya 282.000 ya. Nah, nanti kamu kalau kerja di perusahaan apapun ya, hotel, restoran, atau di apapun, pasti nanti ada namanya laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan itu ada statistiknya seperti ini tadi yang saya ceritakan. Terus yang kedua ada penjualan atau pendapatan, ada biaya atau cost ya. Kalau bahasa Inggris ada cost, ada expense ya. Kalau cost itu apa sih namanya? Biaya yang timbul karenanya adanya penjualan. Jadi waktu kita jualan F&B, timbul cost-nya F&B. Untuk jualan nasi goreng, ada cost-nya nasi, kecap, segala macam, bahan-bahan ingredient masuk ke sini. Kalau expense, itu tidak selalu berhubungan dengan pendapatan. Walaupun tidak ada pendapatan, expense bisa aja keluar, yaitu payroll misalnya. Ada atau tidak ada revenue, kita tetap harus bayar gajinya kan, karena dia gajinya tetap gitu ya. Nah, jadi itu bedanya cost sama expense ya. Kalau cost akan timbul kalau ada penjualan, yaitu F&B biasanya ya, itu cost-nya di F&B ya. Kalau expense tidak selalu berhubungan dengan penjualan. Kayak gaji akan ada biayanya, walaupun revenue yang ada, misalnya hotelnya tutup, tetap gajinya harus dibayar ya. Jadi saya ulang lagi, dalam laporan keuangan, pertama itu ada statistik, yang kedua ada pendapatan, ada cost atau biaya juga, ada expense. Nah, di Indonesia kan sama-sama biaya nih, kalau kita di bahasa Inggris kan beda, ada cost, ada expense ya. Oke. Nah, dari pendapatan ini, misalnya revenue bulan Oktober hotel tersebut dari kamar 900 juta, dari F&B 800, dari minor operating department. Minor operating department tahu nggak apa di hotel? Yang masuk ke dalam minor apa aja?
Yang revenue-nya tidak besar di dalam hotel apa aja? Revenue apa aja? Ada yang tahu nggak? Apa? Ada yang tahu nggak? Yang udah training siapa di hotel? Ada yang tahu nggak? Jadi yang masuk ke minor itu ya, misalnya laundry departemen itu di minor ya, business center, terus misalnya ada gym, ada swimming pool, yang ada revenue-nya ya. Terus ada apa lagi ya kalau di hotel itu, misalnya ada golfnya masuk ke revenue hotel, ini masuk ke minor operating department ya. Nah jadi pendapatan dikurangin biaya, dikurangin expense, maka dapatnya profit departemen tersebut ya. Sorry. Nah ini jadi rooms ada pendapatannya, FB ada pendapatannya. Nah cost hanya ada di F&B, di room nggak ada cost karena di room itu yang adanya expense ya, jangan ketukar ya. Di rooms itu adanya expense, ada expense-nya payroll, ada expense-nya operating ya kayak cleaning dan chemical dan sebagainya. Di sini ada yang ditanya. Jadi nanti kalau kamu ada laporan keuangan ini, kamu yang pertama kali lihat kalau pengen tahu ini perusahaan rugi atau untung, lihatnya di sini nih, lihatnya di halaman keduanya ya. Ngambilnya yang ini nih, gross operating profit, ini berarti laba kotor ya. Nah nanti ada juga laba bersih. Nah laba kotor itu belum termasuk ini nih, misalnya kamu punya hutang ke bank, punya hutang ke pihak yang lain, ada biaya asuransi, biaya apa. Nah kalau net, ini adalah keuntungan bersih yang diakui atau bisa diambil oleh pemilik hotel. Ini bersih setelah dipotong pajak, potong macam-macam ini ya, setelah dipotong pajak, biaya apa bunga deposito, terus kalau ada gain loss forex ya, misalnya kan kita nyimpen dalam valuta asing ya, misalnya ada uang dalam dolar di bank kita, akhir bulan itu kita cek secara total untung atau rugi, gain atau loss gitu ya. Nah, totalnya ini dikurangin gain atau loss dan sebagainya biaya-biaya ini, makanya dapatnya net operating profit. Sampai sini ada yang ditanya? Jadi di hotel itu ada beberapa departemen yang menghasilkan revenue, yaitu rooms, F&B, sama minor ya. Nah, tapi ada departemen juga nih di sini yang nggak punya revenue, yaitu ING. ING itu siapa aja, misalnya GM, terus EAM, Secretary, Sales and Marketing, HRD, IT, Engineering itu masuknya ke other departemen. Karena dia nggak punya revenue-nya. Tapi departemen ini ikut membantu ke departemen yang menghasilkan, misalnya room, F&B, room sama F&B yang ngurusin HRD-nya kan bagian HRD. Room sama F&B yang jualannya kan orang sales gitu ya. Room sama F&B yang ngebenerin kerusakannya engineering. Nah, jadi ini departemen ini disebutnya overhead department atau undistributed. Jadi ini departemen yang tidak bisa didistribusikan. Jadi nggak bisa mendistribusikan gaji HRD ke rooms atau F&B, nggak bisa karena dia nggak ada korelasi ke revenue ya. Jadi laporan keuangannya nanti yang halaman pertama ini adalah departemen yang menghasilkan revenue, yaitu room, F&B, dan minor ya. Makanya nanti dapat masing-masing departemen ada profit sama loss-nya. Ini kayak ini departemen room-nya profitnya 700 juta, F&B profitnya 65 dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini masih semu labanya karena biaya listriknya, biaya trainingnya itu nggak ada di sini, tapi adanya di halaman kedua di undistributed. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Kalau nggak ada, ini adalah gabungan ya. Jadi ini cerita gabungan laporan keuangan hotel. Nah, ini itu terdiri dari laporan masing-masing departemen. Nah, misalnya contoh ini yang room ini kan tadi ada room ya, dapat profitnya berapa nih? Profitnya 754. Dapatnya 754 itu dari sini. Didapatkannya dari revenue-nya kamar 900 juta. Biaya gajinya front office, gajinya housekeeping, mungkin security masuk ke sini juga ya. Biaya gajinya 180 juta. Terus ada lagi timbul biaya-biaya operasional ya.
Misalnya biaya commission ya. Commission ini kan kalau tamu bayar pakai kartu kredit ya. Kalau pakai kartu kredit itu kan dipotong credit card commission ya buat banknya ya. Nah, credit card commission itu dibiayainnya di komisi. Terus ada lagi biaya, misalnya hotel tersebut menggunakan TV-nya berlangganan pakai cable vision, bisa Indovision atau apapun ya. Ini bulanan misalnya 16.500.000. Terus ada biaya untuk nyuci laundry linennya. Jadi setiap hari kan dicuci tuh linen, sheet, terus towel, napkin, segala macam yang ada di kamar masuk ke laundry-nya kamar ya. Terus ada lagi untuk biaya pest control, karena kan supaya kamar nggak ada nyamuk, nggak ada kecoa, serangga, kita berlangganan pest control. Pest control dia akan melakukan selain fogging, dia ada kayak semprot-semprot gitu ya, itu tuh mematikan serangga atau menghindari serangga ya. Nah, terus ada lagi biaya tadi laundry, ada kontrak cleaning, misalnya kita ada kontrak dengan pihak ketiga untuk membersihkan misalnya garden gitu. Nah, itu kita bayar masukin ke sini. Terus ada lagi tadi ini pest control udah ya. Terus ada entertainment, misalnya kita bikin musik di lounge atau di kamar, berlangganan misalnya yang berlangganan musik itu, ada in-house musik, kita harus bayar karya ciptanya ya, nanti larinya ke sini. Terus biaya cleaning itu biaya kebersihan ya, jadi biaya mulai chemicalnya, alat-alat kebersihannya masuk ke sini. Gas supply tahu nggak apa aja di hotel yang masuk ke biaya gas supply apa? Sampo, sabun. Sebenarnya sampo, yang lain masuknya di amenities ya. Gas supply bisa aja tisu atau yang lain lah. Pokoknya barang-barang yang ada di kamar, expense-nya masuknya ke rooms departemen ya. Nanti per expense-nya per jenis barangnya. Kalau misalnya sabun, sampo, masuknya ke room amenities. Mungkin tisu, yang lain-lain masuk ke gas supply. Mungkin di kamar kan kita nyediain kalau sekarang sanitation kit ya. Terus kita nyediain juga air mineral ya buat tamu ya. Itu masuk ke gas supply gitu ya. Nah, terus di departemen room itu juga kan ada biaya buat nyetak, ngeprint, buat bill ke tamu dan sebagainya, itu masuknya ke printing ya. Terus nanti ada lagi reservasi misalnya di bawah front office gitu ya. Reservation kan tiap hari menelepon tamunya untuk konfirmasi jadi datang atau enggak. Nah, setiap biaya teleponnya nanti larinya ke telepon di sini ya. Terus ada lagi biaya transport. Biasanya kan hotel ada kendaraan buat jemput tamu, bensinnya, atau kita sewa mobil, bayarnya masuknya ke transportation ya. Terus yang lainnya, misalnya kita menyediakan wifi ya. Kita kerjasama sama internet service provider, setiap bulan misalnya kita harus bayar 15 juta kita bagi-bagi, 2,5 juta ke room, mungkin 2,5 juta ke F&B di restoran, terus sisanya di departemen lain ya. Nah, dari situ dapatlah keuntungan dari kamar. Jadi dari revenue 900 juta dipotong gaji, dipotong biaya-biaya, dapatlah 754. Nah, 754 juta keuntungan dari kamar dimasukkan ke sini. Ya, 754 ini profit dari kamar rooms gitu ya. Nah, angka yang ini dapatnya dari mana ya? Dari masing-masing departemen itu. Ini dari rooms ya. Nah, ini kan yang bulan Oktober kita namanya laporan keuangan kita bandingkan dengan budget. Nah, kalau kayak gini kan berarti budgetnya 1,2 miliar. Ternyata kita hanya baru bisa mencapai 949 juta. Berarti kita masih di bawah budget nih. Nah, kita sebagai manajemen tuh harus menganalisa kenapa kita di bawah budget. Banyak alasannya. Bisa jadi kalau kita balik ke atas, okupansinya di bawah. Dianggarkan 61%, budgetnya 61%, tapi achieve-nya, actual-nya hanya 45%. Nah, itu salah satu alasannya. Terus kenapa kok kita bisa nggak achieve budget?
Mungkin kita kalah sama kompetitor. Mungkin kompetitor harganya jauh lebih murah. Atau kompetitor hotelnya lebih baru, banyak orang nyoba ke hotel tersebut. Nah, laporan keuangan itu tugasnya itu kita menganalisa posisi kita terhadap pesaing itu seperti apa gitu ya. Nah, oke, kita balik ke rooms. Jadi nanti room sama di sini kita bandingin dengan budget. Nah, ini dibandingin dengan bulan lalu, berarti ini kan bulan Oktober, ini bulan lalu berarti September ya. Dibanding dengan bulan September, revenue kita kamar jauh lebih tinggi. Bulan Oktober closing di 900, bulan Septembernya closingnya hanya di 600. Berarti ada kenaikan. Tapi kenaikan revenue ini harus diikuti kenaikan profitnya enggak? Oh, ternyata naik nih. Di sini profit 754 bulan Oktober, tapi bulan lalunya hanya 517. Atau secara percentage, ini 76, oh naik 79, berarti naik 3% ya. Berarti secara performan, di-compare ke bulan lalu, dia bagus. Tapi di-compare ke budget, dia masih below budget, masih di bawah budget ya. Baik revenue-nya maupun profit-nya. Nah, setelah kita ngebandingin ini, kita juga masing-masing departemen bandingin sama year to date-nya ya. Sampai bulan Oktober tuh kita room leading nggak? Oh, ternyata room masih di bawah nih. Budgetnya 5,3 miliar sampai dengan Oktober ini, tapi ternyata dia baru achieve 2,3 miliar. Bawahnya juga sama nih profitnya. Dianggarin harusnya profit 3,9 miliar, tapi baru achieve 1,5 miliar. Targetnya 73%, baru achieve 67. Oke, sampai rooms ada yang ditanya sebelum saya lanjut? Sebelum sampai rooms department? Ada yang nanya? Biasanya banyak yang nanya di kelas ini. Ada yang nanya? Ada, kita lanjut ya. Nah, tadi rooms itu terdiri dari, kan saya bilang dari front office dan housekeeping ya. Nah, nanti jadi si rooms ini adalah nanti, ini gabungan biayanya. Gabungan biayanya housekeeping, FO digabung ke rooms. Tapi kalau kita lihat satu-satu, ini front office ya. Ini gajinya front office, nanti ditambah gajinya housekeeping, dapatlah gajinya rooms departemen yang tadi yang di depan ya. Nah, kalau dari sini secara front office, ini gajinya segini, kita compare ke budget, oh ternyata dia masih saving. Mungkin dibudgetin karyawannya 10, tapi baru di-hire 50. 10 baru di-hire 5 gitu ya. Terus compare ke bulan lalu, oh ternyata ada kenaikan. Apa yang naik? Oh ini gajinya naik, berarti ada tambahan orang, atau ada tambahan bonus dan sebagainya ya. Nah, expense itu sama, kita compare satu-satu di sini. Ini expense yang ada di front office ya. Nah, tadi yang di depan itu adalah gabungan. Nah, nanti kita compare juga sama. Actual berbanding budget, oh ternyata kita masih below ya. Profitnya harusnya 169, tapi kita baru achieve 87. Bulan lalu, 75 dibanding compare ke bulan lalu kita lebih baik, better ya, kita ada increment, ada kenaikan. Tapi masih below budget. Begitu pula dengan ini, kita masih below budget secara year to date. Harusnya profitnya dari ini expense-nya ya. Yang tadi profit ngelihatnya di sini ya, yang tadi ya, yang rooms. Nah, profitnya harusnya 3,9, tapi ternyata profitnya baru 1,5. Oke, jadi ini jadi rooms tadi saya bilang ya, terdiri dari departemen front office dan housekeeping. Gabungan front office dan housekeeping jadi rooms ya. Nah, ini juga sama, kita mem-compare dari sini ke sini. Dari actual ke budget gimana, biayanya gimana. Dibanding dengan budget kita ini masih below budget ya. Tapi dibanding bulan lalu ini dia ada kenaikan kenaikan anggaran ya. Bulan lalu biaya housekeeping 86 juta, tapi bulan ini 106 juta. Tapi ini kita nggak bisa lihat, oh ini lebih gede, kita lihatnya nanti di profitnya. Bisa jadi expense-nya naik, tapi revenue-nya naik. Gitu. Kalau kita lihat di sini kan, rooms secara profit jauh lebih tinggi dibanding bulan lalu ya. Bulan lalu 500, bulan ini 754. Walaupun masih below budget. Oke. Selanjutnya, nanti sama seperti rooms, nanti ada F&B departemen. Nah, F&B departemen itu terdiri dari masing-masing outlet ya, ada coffee shop, nanti ada room dining, ada lobby lounge, ada specialty restoran apapun gitu ya.
Ini adalah gabungan biayanya. Terdiri dari nanti F&B ini terdiri dari departemen, terdiri dari apa aja. Misalnya kalau kita lihat ini, oh ada kitchen, ada biaya kitchen, ada coffee shop, room service, lobby lounge, banquet ya. Nah, jadi gabungan dari banquet, lobby lounge, room service, coffee shop, kitchen, masuknya ke F&B. Nah, di sini F&B revenue-nya 289. Compare bulan lalu itu naik, tapi masih below ya. Kita lihat ini masih below. Yang year to date sama, masih below. Harusnya budgetnya 1,7 baru achieve 900 juta. Maka revenue-nya juga masih below ya. Harusnya budgetnya 111, ini masih 65. Tapi compare ke last month masih oke, masih lebih baik. Nah, begitu selanjutnya. Nah, jadi nanti kita kerjanya itu adalah menganalisa nih. Kenapa ini di bawah budget? Kenapa ini bisa di atas budget? Kenapa ini di bawah bulan lalu? Kenapa ini di atas bulan lalu? Nah, ini kita harus bisa menganalisa ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya untuk Departemen Revenue Center, F&B, dan Rooms. Ada yang tanya? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ini minor operating department yang tadi saya sampaikan. Minor operating... gimana? Ya. Lo, kalau misalnya di bawah budget, kok hal yang negatif, Pak? Bukannya bagusnya kita nge-cut cost gitu ya? Kalau cost di bawah budget bagus, tapi kalau profit di bawah budget ya salah dong ya nggak? Jadi kan saya ceritanya gini nih, kalau untuk kasusnya nih, kalau kasusnya kamu expand ya, ini bagus nih, ini budgetnya expand, operating expand ya, harusnya 216, dia bisa tekan di 85, dia bagus. Tapi kalau lihat ini profitnya harusnya 933, tapi kamu hanya achieve 700, berarti kamu below budget dari profit ya. Kita bicaranya satu profit, satu expand, itu beda ya. Jadi kalau kata kamu expand-nya di bawah budget, fine, itu benar. Nih, expand-nya 85, tapi budgetnya 216, berarti dia bagus, bisa kontrol biaya, sehingga hanya 85, padahal ditargetkan 216. Nah, tapi ternyata bottom line-nya, atau disebutnya istilah di accounting bottom line atau profit-nya, ternyata dia masih di bawah. Harusnya kamu achieve-nya segini gitu ya. Nah, ini masih below. Nah, ini nggak bagus. Gitu. Nah, kalau yang untuk kontrol biayanya kamu udah benar. Tapi ininya belum achieve. Kenapa ini bisa ininya masih kecil? Ya karena revenue-nya ternyata nggak achieve. Gitu. Walaupun dia bisa kontrol expand, tapi revenue-nya, top line-nya nggak achieve, ditargetkan 1,2 miliar, kamu hanya capai 909 sampai 950 juta gitu ya. Jadi ini masih below budget, tapi kamu bisa kontrol, tapi sekontrol-kontrolnya biaya, ada batasnya gitu loh, nggak bisa kamu ngilangin biaya gitu kan. Kayak gaji kan nggak mungkin dinolkan, karena pegawainya tetap kerja gitu loh. Paling dikurangin apa sih namanya bonusnya, overtime ya gitu. Tapi kalau gaji kan nggak bisa hilang, nggak bisa dikurangin gitu. Kecuali kondisi pandemik hotelnya tutup ya. Oke, good question. Ada lagi yang ditanya? Kalau nggak kita lanjut ya. Jadi di minor operating department itu terdiri dari tadi telepon revenue ya. Walaupun sekarang telepon di hotel nggak terlalu laku ya kan, orang lebih prefer menggunakan mobile phone ya, handphone ya. Jarang orang pakai telepon kamar untuk telepon keluar karena biayanya jauh lebih mahal mungkin dibanding pakai handphone yang lebih murah. Terus ada business center. Nah, biasanya business center ini kalau ada tamu mau meeting, dia perlu ngeprint, perlu tenaga secretarial service, itu revenue-nya di business center. Terus yang kedua dari laundry. Nah, laundry ini adalah laundry yang datangnya dari tamu ya. Jadi tamu melaundry pakaiannya, itu masuknya ke revenue-nya laundry. Terus kita misalnya ada gym, kita buka membership baik buat tamu luar maupun tamu in-house gitu ya. Nah, revenue-nya masuk ke gym. Nah, departemen ini tuh departemen minor, artinya revenue-nya nggak terlalu besar gitu. Makanya nggak dibikin departemen kayak room sama F&B karena nggak gede gitu ya. Nah, ini minor operating department. Kalau ada biayanya, kita masukkan, karena ini modelnya bisnis centernya mungkin dihandle sama FO.
gymnya nggak pakai apa sih namanya instruktur dan sebagainya. Terus laundrynya misalnya di outsourcing gitu ya. Kita nggak punya mesin laundry di outsourcing, jadi nanti kita cuma dapat konsinyasinya aja. Expense-nya udah ditanggung, udah dipotong gitu ya. Dan nanti ketahuan berapa sih revenue-nya dari atau profit-nya dari si minor operating department, karena di sini nggak ada expense, jadi revenue langsung turun jadi profit ya, karena nggak ada expense. Ini juga sama. Oke, ini contohnya kalau laundry-nya tadi nanti gabungannya ke depan. Terus tadi ini, oh ya itu contoh satu departemen itu laundry. Nah departemen lainnya tidak ada revenue yang tadi saya sampaikan kan, ada HRD, ada sales, IT, HR, engineering, itu masuk ke undistributed department ya, atau departemen yang nggak ada revenue-nya. Nah, sama kalau ini karena nggak ada revenue-nya, kita kontrolnya biayanya semua. Kita compare ke budget. Misalnya dibudgetkan biaya HRD, sebulan itu gajinya 28 juta. Ternyata dia cuma 24, berarti dia bisa saving cost ya, 4 juta gitu. Compare ke bulan lalu, oh lebih saving 25. Dari mana savingnya? Oh ini ternyata gajinya turun, bisa jadi ada yang keluar, atau bisa jadi biasanya kita ada accrual libur ya, jadi waktu liburnya dipakai itu mengurangi expense gitu ya. Nah biaya-biaya timbul di HRD nih, ada ini aja nih, ada biaya cetakan kan yang harus ngeprint, ada biaya telepon, terus ada biaya transport mungkin ke kantor jam sostek, ke kantor ngurusin karyawan lah ya. Nah ini adalah laporan biaya HRD bulan Oktober, totalnya 89 juta, compare ke budget 120, berarti dia benar bisa kontrol ya. Dia harusnya 120, dia bisa tekan di 89. Dibanding bulan lalu dia bisa tekan, bulan lalu 93, bulan ini hanya 89. Di compare ke year to date, dia bisa saving. Budgetnya 546, dia bisa saving hanya menjadi 428. Ini HRD ya. Jadi di HRD itu orang ada Human Resources Manager, Training Manager, itu masuk di HRD ya. Nah, selanjutnya ING. Nah, di ING ini biasanya adalah General Manager, sekretarisnya GM, terus kalau ada orang keduanya GM, Executive Assistant Manager juga masuk ke sini. Nah, ini jadi gajinya GM dan yang lain-lain masuknya di sini ya. Biasanya ini hanya GM sama sekretari ya. Nah, terus ada biaya lain-lainnya ya biasa printing, telepon, dan lain-lain. Nah, semua biaya ini yang timbul untuk departemen ING masuk ke ING. Nah, secara ini ternyata dia juga bisa saving. Budgetnya 173, actualnya 121. Tapi compare Klasman kenapa naik nih? Kita lihat apa yang naik. Oh, ini gaji sih turun ya. Sudah bulan lalu 90. Oh, ini naik, sorry. Oh, ini ada kenaikan di sini berarti nih. Oh, ini sorry ada pajak yang baru dibayarkan. Nah, bulan lalu dia nggak dibayarin pajaknya atau mungkin dia telat. Makanya dimasukin ke bulan ini gitu ya. Nah, itu buat analisanya gitu. Jadi kita compare ke budget, compare ke Klasman gitu ya. Setelah HRD ada sales. Jadi departemen yang menjual hotel masuknya semuanya ke sales. Termasuk dengan Markom ya, marketing communication, graphic design masuk ke sini nih sales. Nah ini kan sama compare gajinya 42, compare dia bisa saving. Compare bulan lalu dia juga saving. Ini expense-nya. Biasanya expense buat sales itu kita iklan radio, iklan di mungkin sekarang udah jarang di radio tapi di Google AdSense, Google apa sih namanya pay per click yang gitu-gitu ya, iklan di Traveloka dan sebagainya, ini masuk semuanya ke sales nantinya. Oke, udah sales. Yang terakhir adalah POMEC atau engineering, istilahnya POMEC itu panjangan dari property, operation, maintenance, and energy consumption ya. Jadi biaya energi itu nanti sini biaya listrik, biaya air, biaya solar, biaya gas masuknya di POMEC. Jadi POMEC itu terdiri dari energi, ini energi ya, listrik dan sebagainya, dan maintenance, ini biaya maintenance.
Jadi gajinya orang engineering ya, dari chief engineering sama staffnya, terus nanti biaya perbaikan, misalnya mau perbaikan kendaraan, perbaikan karpet, itu carpenter itu furniture ya, terus ngecat, plumbing, AC semua diadanya di departemen engineering. Nah, jadi dari sini kita sama, kita analisa nih tiap akhir bulan ini engineering gimana nih? Oh, ke budget dia di bawah budget. Compare Klasman, wah dia di atas budget. Ada apa yang di atas budget? Nanti kita harus compare. Dan departemen engineering dia harus report kenapa over budget. Dia harus ngasih tahu. Over budgetnya karena A, B, C, D gitu ya. Begitu pula dengan ini ujungnya. Kita sampai dengan bulan ini ternyata masih below budget ya. Budgetnya 1,2 miliar untuk engineering. Ternyata dia bisa tekan di 668. Oh, listriknya dia bisa berkurang. Listriknya 500, budgetnya actualnya 400 dan sebagainya ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Ada yang nanya nggak? Saya mau tanya Pak, Yuk, gimana? untuk yang budgetnya itu kita taunya dari mana Pak? Kayak misalnya kok bulan ini kita mau budgetnya segini, nah itu udah pasti. Oke, good question. Jadi ceritanya gini ya, misalnya kita hotel ini udah jalan ya. Hotel udah jalan, tahun lalu udah jalan. Nah, bulan Agustus itu saya akan bikin budget buat tahun 2021 gitu ya. Jadi budget itu dibuat setahun sebelum. Jadi kalau ini budget 2020, kita bikin di Agustus 2019 gitu loh. Dasarnya dari mana budget? Dasarnya dari expand tahun lalu, terus sama proyeksi kemungkinan penjualan di tahun depan seperti apa gitu. Misalnya tahun 2021 saya menganggarkan ada kan kenaikan penjualan sebesar, misalnya kenaikan penjualan sebesar 10%, karena inflasinya 6% gitu. Kenapa kita harus naikin penjualan di atas inflasi? Karena kalau kita naikinnya sama dengan nilai inflasi, berarti tidak ada kenaikan, karena harga sekarang Rp1 sama dengan harga tahun depan Rp1, harganya berbeda, karena ada nilai inflasinya gitu ya. Nah, dari situlah budget itu akan dibikin setahun sebelumnya kita bikin gitu ya. Nah, jadi dasarnya dari mana? Dasarnya dari historical data sebelumnya. Tapi kalau hotel yang baru, kita bikin yang namanya projection dulu gitu ya. Kira-kira tahun depan kan kita belum pengalaman nih hotelnya kayak gimana. Kita bikin projection 10 tahun nih. Kurang lebih angkanya seperti itu. Nah, nanti kalau udah tahun kedua, projection itu bisa kita bikin sebagai budget gitu ya. Sampai sini so far oke. Yang tadi yang nanya Kanya. Ya, oke Pak. Oke, yang lain ada yang nanya? Ada yang nanya? Ada yang nanya lagi? Saya mau nanya dong Pak. Yuk. Itu kan di sini kita tugasnya berarti cuman ngitung dan menganalisa kan ya Pak? Betul. Kalau yang approve itu bukan tugas akunting ya Pak? Approve apa maksudnya? Approve untuk dia bisa keluar uangnya segini untuk keperluan gitu. Kan ini kan ceritanya proses belajarnya gini. Nanti kan approve-nya dari yang pelajaran pertama kan kita posting tuh biaya-biaya gitu ya. Nah, ini ceritanya biaya-biaya itu sudah dikontrol nih. Kamu ngontrol nih nanti waktu terjadinya misalnya ada departemen HRD mau ngajuin training gitu 10 juta. Kamu harus cek dulu nih. Pertama dicek dulu sama budget. Ada nggak budgetnya? Oh, ternyata ada di budgetnya. Tapi nggak bisa langsung kamu approve juga. Kamu lihat juga kondisi bulan depan kira-kira jualannya gimana nih, bagus nggak gitu loh. Oh, ternyata bulan depan penjualannya nggak terlalu bagus. Bisa nggak dipending gitu kan? Atau bisa nggak kamu bikin 2 kali gitu loh. Trainingnya jadi nggak langsung 10 juta, mungkin 5 juta gitu 2 bulan gitu. Nah, kontrolnya sebelum mata kuliah ini, jadi udah ada kontrolnya. Nah, ini ceritanya kita setelah kontrolnya udah jalan, terus ada laporan, nah kita analisa. Tetap kontrolnya jalan sebelum ini. Jadi sebelum proses laporan keuangan jadi ini, day to day-nya kita tetap ngontrol gitu loh. Jadi mulai dari housekeeping mau minta barang, minta beli slipper, minta beli towel. Dia kan housekeeping akan request ya, namanya purchase request ke financial controller atau financial manager atau director of finance. Director of finance akan ngecek nih. Pertama ngecek duitnya ada nggak? Kedua, budgetnya ada nggak? Ketiga, urgent sekali nggak gitu kan? Nah, misalnya udah melalui verifikasi dari
Director of Finance terus langsung lari ke GM. Nah, saya sebagai GM akan verifikasi lagi nih. Kira-kira urgent sekali nggak? Biasanya kita kalau memang buat operation, buat tamu, ya kita urgent, kita duluin gitu. Tapi kalau kita cash flow-nya lagi nggak ada, kita juga harus bikin strategi gimana caranya. Supaya barang itu datang, tapi cash flow-nya kita nggak cukup. Nah, disitulah strateginya seorang direktur keuangan, seorang GM, kapan dia belanja, kapan dia tahan. Itu kontrolnya tetap harus jalan. Nah, setelah kontrolnya jalan, misalnya akhir bulan, jadilah laporan keuangan seperti ini. Nah, tugas selanjutnya dari direktur keuangan sama GM adalah menganalisa nih. Kemarin sudah dikontrol, ada nggak yang miss? Kayak tadi, oh ternyata ini over budget. Nah, tapi kita harus tahu ini over budgetnya kenapa. Kalau reasonable, kayak tadi ada alasannya ternyata ini kepentingan buat tamu, harus dibeli, urgent, atau guest complaint. Nah, itu menjadi consideration atau menjadi pertimbangan lain ya. Tapi kalau misalnya itu masih bisa di-skip, masih bisa kita postpone, kita delay, kita tahan gitu. Ya. Oke. Siapa tadi namanya? Oke, Pak. Nah, ada lagi yang ditanya? Nicholas, Pak. Ada yang mau nanya, Nicholas? Ada lagi yang lain selain Nicholas yang nanya? Kalau ada, Pak, mau nanya saya boleh, Pak? boleh. Gimana Jovanka? Silakan Jovanka. Ya, Pak. Pandemi sekarang kan banyak yang hotel tuh jadi kayak income-nya tuh berkurang. Betul. Tapi tiap hari kan expense selalu jalan. Nah, sedangkan Bapak bilang tadi budget itu didapatkan berdasarkan kayak akuransinya kayak berdasarkan tahun lalu. Misalkan income-nya itu tahun depan kita mau kayak meraba-raba nih. Kita budgetnya berapa harus dikeluarkan. Sedangkan tahun ini collab, hotel kita tuh turun karena pandemi kan. Nah, kemudian Bapak sebagai GM itu atau mungkin kayak bagian accounting, kayak bisa tahu untuk menentukan budget selanjutnya itu seperti apa. Mungkin karena kan kita aja income berkurang tapi expense terus berjalan seperti kayak salary, kayak maintenance yang lain, kayak listrik segala macam itu kan pasti tetap berjalan. Tapi revenue yang kita dapat tuh sedikit di luar dari profit yang kita ada sekarang gitu kan karena pandemi ini. Nah, mungkin Bapak bisa kayak ngasih atau gimana ya? Kayak ngasih pandangan atau pendapat gitu kan mengenai ini Pak. Soalnya kan kayak mungkin ini nggak berhubungan dengan angka, cuman berhubungan dengan budget juga gitu. Oke, good. Jadi ceritanya gini ya, memang pandemik ini kan suatu faktor yang tidak bisa prediksikan ya. Tidak ada yang bisa memprediksikan akan terjadi pandemik di tahun ini gitu. Semua usaha tidak bisa mempredik ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tidak bisa memasukkan pandemik ini asumsi akan terjadi di tahun depan. Karena pandemik itu siklusnya adalah 100 tahun ya biasanya ya. Jadi kita nggak usah budgetin tahun depan ada COVID gitu ya, karena ini akan siklusnya itu namanya pandemik biasanya 100 tahun sekali gitu. Nah, itu yang satu. Nah, kan kejadian ini 2020 waktu kita bikin budget 2019 kita nggak antisipasi kan di April ini Indonesia ternyata kena hit pandemik gitu kan ya. Nah, ada dua cara. Pertama, kita kalau hotelnya besar, global brand gitu ya, kayak Marriott dan yang lain-lain, dia akan bikin review budget. Jadi budgetnya di-review lagi, diulang. Karena budgetnya tidak akan bisa achieve, karena kondisinya kan kayak yang kata kamu bilang, revenue-nya nggak mungkin achieve segitu, karena dengan pandemik orang nggak traveling, perusahaan-perusahaan juga bekerja di rumah dan sebagainya. Nah, kita revisi budgetnya. Beberapa hotel itu melakukan revisi budget. Nah, ada juga hotel yang tidak melakukan revisi budget, tapi membuat istilahnya forecast. Sebenarnya sama aja sih gitu ya. Nah, biasanya kita akan melihat gini nih, misalnya kejadiannya di Indonesia kan baru masuk ke Indonesia itu benar-benar pandemik nge-hit itu di bulan April gitu ya. Nah, waktu bulan Maret itu kita harus berhitung kira-kira nih ya, posisi keuangan kita hotelnya kuat nyampe bulan berapa nih kalau kita
dihajar pandemik ini nyampe akhir tahun, kira-kira hotelnya masih bisa hidup nggak gitu loh. Nggak ada revenue, tapi dia harus bayar gaji, bayar listrik, bayar dan sebagainya. Kita hitung dulu gitu, oh ternyata hotel tersebut tidak bisa misalnya mencukupi biaya gaji, biaya listrik, biaya dan sebagainya. Dibikinlah namanya worst case skenario gitu ya. Oh kalau gitu, kalau kita pengen bertahan nyampe akhir tahun, gimana caranya? Banyak cara ya. Pertama mungkin kita akan lihat nih kira-kira pandemik umurnya berapa bulan nih. Dulu kita prediksi pandemik 3 bulan, bulan keempat beres. Nah kita bikin dulu nih prediksi 3 bulan, pandemik ini benar-benar nggak bisa jualan hotel. Berarti hotel mau nggak mau tutup. Kalau hotel tutup kan kayak yang kamu bilang nggak ada revenue, tapi harus bayar gaji, bayar. Nah kita hitung uang kita cukup nggak? Nah kalau kita nggak cukup, berarti kita harus melakukan restrukturisasi istilahnya ya. Oh ternyata kita nggak bisa menggaji nih dari karyawan 100, ya dengan sangat menyesal kita nggak bisa mempertahankan 100 gajinya. Akhirnya kita ada istilahnya unpaid leave, pernah dengar ya. Jadi kita gajinya dipotong gitu, misalnya yang harusnya gajinya 100 juta, dipotong 50% jadi 50 juta. Yang gajinya 10 juta, potong 50% jadi 5 juta. Nah itu kita coba masukin nih, kalau gajinya dipotong 50%, cash flow kita, duit kita kuat sampai April, Mei, Juni nggak gitu. Oh misalnya bisa kuat, oke kita potong dulu 50% gitu. Berarti kan April, Mei, Juni, Juli kita mau buka gitu ya. Ternyata Juli pandemiknya masih juga efek gitu kayak di Jakarta, ternyata COVID-nya makin naik gitu kan. Wah berarti kita nggak bisa lagi, kita harus hitung lagi tuh 3 bulan lagi. Berarti Juli, Agustus, September kira-kira bisa survive nggak gitu loh. Kalau nggak bisa survive ya satu-satunya cara adalah kita minta tambahan modal dari owner atau pinjaman bank. Nah tapi kondisi kayak gini kan bank juga nggak mau beresiko, ya nggak ngasih pinjaman ke industri yang mengalami permasalahan gitu kan. Nah akhirnya kan seperti tahu sekarang pemerintah juga mulai membantu melakukan pemberian insentif segala macam dan sebagainya. Jadi secara prinsipnya kesimpulannya kita harus revisi budget, terus kita harus melakukan restrukturisasi uang, restrukturisasi pegawainya, yang tadinya pegawainya mungkin 100 orang, sekarang mungkin jadi 50 orang, dan sebagainya. Sehingga hotel itu harus bisa survive dulu gitu loh. Mungkin tahun depan, kalau revenue-nya udah mulai naik, bisa rekrut lagi karyawan yang lamanya. Jadi kayak kurang lebih seperti itu ya. Ruth ya tadi yang nanya. Iya Pak, namanya dipanggil Jovan aja Pak. Oh Jovan. Ya. Ada lagi yang ditanya? Kalau nggak ada, terima kasih. Kita ketemu lagi Selasa depan. Nanti saya share ininya ya, videonya di YouTube. Jangan lupa subscribe sama like ya. Ya Pak. Oke, udah difoto itu ketua kelasnya? Ya, Udah difoto belum tadi ya? Pak, tadi saya telat Pak, soalnya saya di toilet. Ya udah tolong foto ulang, nanti kirim ke saya ya. Silakan foto dulu. Nanti kirim ke WA di grup aja ya, biar saya buat absensinya. Tolong ketua kelas ya, De Lala ya. Oke Pak. Sudah? Dinyalain videonya semuanya. Udah aku screenshot, Pak. Oke, thank you ya. See you next week. Terima kasih, Pak. You. Thank you, Pak. Bye. Makasih ya Pak. Selamat siang Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. You.